Hai guys, gitu kan awalnya kan gitu. Baik, terima kasih. Ini silakan di apa sih namanya? Di foto. Semua nanti kalau ada apa-apa pertanyaan segala macam silakan pakai email, pakai Twitter. Saya tidak pakai telepon, tidak pakai SMS, tidak pakai WA. Jadi kalau komunikasi ke saya pakai email, pakai Twitter. Teman-teman di sini juga tadi komunikasinya pakai email. Terus semua materi saya kopiin berbentuk flash disk. Nggak tahu udah saya mana tuh flash disknya. Total ada sekitar nggak tahu 8 apa bro, 7 giga. Kira-kira 7 giga. Cuman kalau mau materi lengkap, saya bawa hard disk saya ini, cuman nggak akan bisa dikopi dalam waktu sehari. Ini buku saya semua. Ini totalnya cuman sekitar 2 tera. Ngopinya 3 hari. Bacanya cepat. Pakai text mining cepat banget. Jadi ini bukunya ini. Cuman kalau mau lengkap sama video tutorial segala macam, silahkan kirim harddisk 5 tera. Tapi itu biasanya kampus-kampus sih. Tapi kalau Telkom mau ngopi ya silahkan aja sih. Cuman syaratnya satu, jangan pernah bilang lu dapat dari Ono itu aja. Karena saya dapatnya dari torrent, jadi jangan pernah bilang dari kita tahu sama tahu bagian yang itu ya. Oke. Sekarang targetnya saya urusannya ngomongin lebih ke arah teknologi. Cuman kalau disederhanakan tadi kan kayaknya seru banget ya IoT. Gue dari tadi saya merhatiin aja. Oke, itu cara pandang orang industri seperti itu ya. Kalau saya lagi di lapangan, saya ngomong di kampus, jujur, saya ngomongnya teknologi IoT, nanti kan dari IoT masuk ke industri 4.0, masuk ke smart city lah, masuk ke digital ekonomi lah, saat ekonomi lah, apa segala macam ya. Cuman semua itu urusannya adalah ilmu perdukunan. Bingung loh. Intinya sederhana banget dari semua itu. Perhatiinnya ya tadi yang pagi. Nanti juga ujungnya sederhana banget sebetulnya. Semua pengen melakukan prediksi ke depan. Ke depan apa yang mau terjadi. Semakin presisi kita melakukan prediksi, semakin duitnya kenceng, duitnya gede. Gitu ya. Jadi mau IoT kek. Jadi IoT kan sensor. Nanti ada digital ekonomi, smart ekonomi, semua butuh sensor loh ini, semua mainnya sensor semua, sensor, oke, dikumpulin kan, jebret data dikumpulin. Karena datanya besar, kita mainnya big data. Pertanyaannya, lu pada pernah lihat big data belum sih? Atau omong doang? Pernah lihat belum big data? Pernah nginstall belum? Hadoop? Belum. Udah, berapa orang di sini yang pernah ngoperasin Hadoop? 1 orang ada. Bentuknya apa Hadoop? Kayak file system aja kan? Kayak folder doang. Jadi kalau Anda pernah lihat yang namanya Hadoop, itu kayak file system untuk big data, itu cuma folder doang. Jadi cuma kayak gitu doang big data. Kenapa bentuknya folder? Karena kalau dimasukin database kagak kuat. Jadi datanya dicemplungin folder doang, ceplok udah, gitu doang. Intinya bukan di situ. Dari data yang dikumpulin kita bisa prediksi ke depan, gitu ya. Tapi tadi kan ngomongnya pakai AI, pakai data mining segala macam. Fungsinya apa itu? Buat nujum. Udah. Semakin presisi kita nujum, semakin nilainya tinggi. Selesai, titik. Yang lu jual sebenarnya hasil ramalan. Gitu ya, ngerti ya? Jadi bisnis ngeramal, udah beres. Kalau zaman dulu kalau kita ngeramal kan harus bawa bunga 7 rupa, 7 warna apa segala macam, pakai ayam hitam dipotong segala macam. Dulu nanyanya Mbah Dukun. Sekarang yang lu tanya siapa? Mbah Google kan? Udah pernah ketemu sama orang Google belum? Lu tanya sama orang Google kalau ketemu. Lu perusahaan apa sih? Pasti orang Google bilangnya, nggak mau dong, dia bilang perusahaan dukun, nggak mau. Orang Google akan bilang, kita adalah perusahaan artificial intelligence. Gitu. Padahal sih dukun. Terus ya, bayang ya,
Tapi nanti saya coba kasih lihat gimana prosesnya sampai perdukunan ini jadi menarik. Gitu ya. Saya bawa peralatan seperti ini. Tadi di awalnya saya mikirnya kemarin Pak Bagus bilangnya, nanti di awal jam pertama, sesi pertama terangin teknologinya. Oh, gue bawalah teknologinya. Terus pas tadi pagi makan, no lu gila jangan kayak gini, lu terangin. Bisa pingsan semua nih orangnya, AM semua nih. Oh, oke. Depan gua AM ternyata, ya udah. Saya biasanya pakai FM soalnya, jadi nggak pakai AM. Tadi ada satu pertanyaan yang nggak ada yang bisa jawab ya, yang supaya Arduino bisa komunikasi pakai shield apa gitu, nggak ada yang bisa jawab satu pun ternyata. Ini makhluknya nih. Udah pernah lihat berapa orang di sini yang pernah coding Arduino? Berapa orang? Emang lu AM semua susah lupa aja. Oke, ini makhluknya Arduino yang di bawah ya. Ini ada dua nih, kalau dilihat ada dua PCB ya. Yang belakang tuh Arduino-nya. Belakangnya Arduino. Arduino yang biasa nggak bisa dipakai buat komunikasi. Jadi dia nggak ada fasilitas komunikasi, nggak ada fasilitas jaringannya, nggak ada. Terus kalau kita lihat di sini ada Ethernetnya. Yang atas ini kita bisa nyebutnya shield. Ini adalah Ethernet shield untuk Arduino. Jadi Arduino itu Ethernet shieldnya. Jadi bisa ngomong. Aduh, susah ya. Nggak ada yang bisa jawab ya, mudah-mudahan nanti kalau post test lu bisa jawab semua lah. Paling enggak gue udah kasih bocoran. Makhluknya kayak gini. Nanti saya coba, kalau ada waktu saya coba kasih lihat cara mainnya gimana. Ya. Tapi jujur, IoT ini urusannya biasanya kalau jaringan kan standar ada router, tinggal colok, terus ada hotspot, colok, terus ada server, colok. Kalau udah IoT lebih dahsyat dari itu sih. Customize-nya tinggi banget. Tiap klien mungkin kebutuhannya beda, jadi kita perlu customize masing-masing beda-beda. Nanti di AI-nya urusannya gimana caranya kita belajar data yang banyak, terus kita bisa melakukan proses data mining, text mining, deep learning segala macam, bisa prosesnya bisa supervised, bisa unsupervised, nanti bisa klasifikasi datanya kayak gimana, langsung kita bisa ngambil putusan ini apa di depan gitu. Beres ya. Kita lihat dulu lah. Ini gue kasih lihat dulu. Ini kalau nanti pengen email, ini email saya. Kalau pengen nanya yang rada pribadi, boleh pakai email. Kalau mau yang publik semua orang tahu, boleh pakai Twitter. Sarannya sih kalau bisa kaum wanita bisa follow Twitter saya. Ya, karena 86% yang follow saya laki-laki. Memperbanyak komposisi ya. Iya, memperbaiki statistik lah. Terus ini tadi ilmu saya ada di sini sebenarnya, tapi ini nggak gede, ini cuma beberapa giga aja. Yang gedenya tadi di hard disk ini, tera jumlahnya. Terus semua ceramah-ceramah saya kalau saya lagi ngasih workshop, ngasih demo, ngasih ceramah, semuanya saya rekam. Jadi kalau saya lagi, yang sering ngundang saya BI sih, Bank Indonesia. Kebetulan Presiden minta tolong ke Gubernur Bank Indonesia, Pak Gubernur, tolong semua staf Bank Indonesia ngerti soal digital ekonomi. Jadi mereka ngundang saya soal digital ekonomi, sering banget. Itu setiap saya datang gua rekam, gua naikin ke YouTube. Dan tiap datang beda-beda. Soalnya, jadi kalau saya lagi ngomong gini, kalau ada pertanyaan silahkan nanya ya. Di BI itu nanyanya suka lain-lain, tiap sesi nanyanya lain-lain. Jadi rekamannya suka lain-lain gitu. Dan situ ngomong soal digital ekonomi, cryptocurrency segala macam, bagaimana caranya kita menghilangkan bank, gua terangin, cara cuci duit di dunia itu gua terangin. Jadi kan pada stres semua udah gitu kan, asik ya. Dia beres ya. Nanti nontonnya bisa di sini. Ini juga akan saya naikin ke YouTube. Silakan kalau mau ditonton, mau di-copy, disebarin silakan. Yang penting yang lain adalah yang ini. Ini adalah situs buat e-learning. Oke, makhluknya kira-kira kayak gini. Gue lihat di webnya aja. Ini dia makhluknya, e-learningnya. Ini free. E-learning rakyat ini free. Anda bisa bikin account di sini. Saya akan masuk salah satu kuliahnya. Sarannya sih masuk ke kuliah sistem operasi, jaringan sama keamanan jaringan. Itu kuliah yang serius. Tapi kalau pengen IoT, di sini ada IoT sih sebenarnya. Ini ada kuliah IoT. IoT-nya beda banget sama yang diterangin tadi ya. IoT-nya langsung. Materi kedua, mempersiapkan Arduino. Mampus nggak lu? Programming Arduino.
Terus programming Arduino buat digital, analog, cara komunikasi, struktur kontrol apa, mampus aja udah bener, asli. Kuliahnya kayak gitu. Tapi kuliah ini masih perlu, waduh, Bapak kayak sudah sampai sini. Gue jadi lupa gue mau ngomong apa tadi ya. Iya. Oke. Arduino sama Enrico mirip banget ya, Arduino Enrico. Satu lagi Raspberry. Mana Raspberry gua nih? Raspberry. Ini dia, Raspberry. Satu lagi yang juga mendukung adalah Raspberry ini. Raspberry itu komputer. Udah pernah lihat berapa orang di sini yang pernah pakai Raspberry Pi? Ya lu orang baik-baik semua ya. Ih, parah banget. Orang Telkom ini terlalu baik orangnya. Ini Raspberry Pi, ini komputer ya saudara-saudara, ini 4 core. USB-nya ada 4 core, ada WiFi di dalamnya. Ini kemarin saya bikin jadi server buat di sekolah. Keren, Bo, server sekolah. Terus gue bikin judul papernya di jurnal itu, judulnya Internet Offline. Nah, pusing kan? Keren nggak? Bingung kan? Internet offline. Padahal internetnya di copy ke sini doang. Jadi offline kan. Terus di sini ada wifi-nya, gue nyalain wifi-nya terus sekolah bisa akses ke sini. Konsekuensinya tidak ada situs porno, semuanya Sirotol Mustaqim. Beres ya. Bentuknya kayak gini nih, dan ini biasanya kita pakai buat server, buat IoT. Bisa buat server. Jadi murah sih. Ini harganya $35 kalau beli dari eBay. Di Indonesia di ini barangnya semua yang akan saya kasih lihat ada di Bukalapak semua ntar. Tokopedia, Bukalapak. Jadi yang kita lihat barang-barangnya nggak mahal-mahal, nggak canggih-canggih, harga-harganya kira-kira gini lah, gue kasih lihat harganya. Biar lo tahu barang-barang ini kagak wah banget nih. Bukalapak. Jadi Bukalapak ya. Arduino, bisa nebak harganya berapa ini? 300.000. Oke. Boleh. 500 Arduino. Enter. Ini gue lagi pakai internet Telkom ya, kalau lemot yang salah Telkom. Harganya 83.101, ini yang rada bagusan. Bukunya 48.000, yang ini 82.000, segede gini. Jadi barangnya segede gitu sebenarnya. Harganya sekitar gitu. Sensornya, kalau lo butuh sensor macam-macam, konsekuensi dengan harga murah adalah apa? Semua orang bisa bisnis IoT. Itu jadi tantangan banget nih ya. Lu bersaing dengan semua orang. Itu susah loh itu. Telkom harus bisa ngasih lihat sesuatu yang jauh di atas sekedar buat nyambungin IoT. Kalau nyambungin IoT doang, semua orang bisa. Karena harganya murah banget. Gitu. Jadi ini jujur, banyak banget orang yang berusaha di dunia IoT hari ini. Dan ini juga bisnisnya booming banget, naik banget. Booming banget, tapi receh banget. Terserah lu masuk ke dunia receh tapi tidak berkualitas, saingan lu adalah orang banyak. Kalau mau tahu yang namanya kualitas, adanya di artificial intelligence-nya. Ada di AI-nya. Kuncinya ada di AI. Kalau sensor aja udah banyak banget. Sensornya, ini sensor. Sensor. Arduino. Oke. Gua kasih lihat harga-harganya lah biar pada stres semua. Ini sensornya, harganya shieldnya 18.000. Ini sensor buat ada gerakan 12.000. Terus sensor apa lagi nih? Sensor, oh ini buku ada sensornya, ada bonusnya. Ini sensor infrared speed detection sensor 9.000 perak. Sensornya blow on. Harganya segitu. Jadi Anda ngelawan dunia yang seperti itu. Udah ya? Ini gue kasih lihat satu sensor yang kurang ajar deh, gue bawa dah sensornya nih, bawa sensor. Ada yang tahu kira-kira ini sensor apaan? Cewek cantik, iya sih. Terus ke gue jadi jelek, bohong, bukan cewek cakep. Ada yang tahu? Ini apa? Sensor apa? Nggak tahu. Panas, salah. Ini RFID. Harganya berapa tahu? Kurang ajar. Yes sih, bisa jadi 10.000. Soalnya gue beli 25.000 udah sama kayak ginian, segala macam. Jadi udah ada kartunya ya RFID.
Kemarin ini buat demoin ke Dukcapil. Demo ke Dukcapil bagaimana teknik ngehack iktp. Anjrit banget ya. Gue kasih lihat ya tekniknya. Tapi kan dicampur sama social engineering, dicampurin jadi kita bisa dapetin data. Jadi ini buat tag iktp-nya dapat dari sini, terus data iktp-nya ya kita melakukan social engineering dapat juga semua. Jadi dapat semua sih. Terus ya, jadi lu jangan bengong kayak gitu dong, kan nggak enak gue ngeliatnya. Oke, beres ya? Sip ya? Oke. Udah kebayang ya? Saya akan start dulu, tadinya dibalik, mau teknologi dulu, baru gue terangin bisnisnya. Sekarang gue balik, gue terangin bisnis dulu dah. Teknologinya tadi yang gue kasih lihat supaya lu bisa jawab post test, udah itu aja sih. Tapi kalau ada waktu saya akan demoin cara codingnya segala macam. Beres ya, supaya kebayang. Ada 2 jenis coding nanti, coding buat ngomong ke sensor, sama coding buat artificial intelligence. Kuncinya kalau Anda mau menang di AI-nya. AI-nya mainnya. AI-nya. Kalau ininya sih biasa aja sih. Banyak yang bisa. Yang ini relatif masih gampang dipegang. AI urusannya adalah, coba gue tanya dulu. Di sini ada yang dari jurusan MIPA nggak S1-nya? MIPA, matematika? Nggak ada. Nggak ada. Serius? Ini jurusan apa sih? Hah? Manajemen rata-rata ya? Oke. Gue juga bukan MIPA. Tapi jujur, kalau udah mainan AI, artificial intelligence, nanti yang paling kuat sense-nya buat melakukan itu adalah jurusan statistik. Bukan tukang coding. Informatika kalah, jauh. Elektro kagak bisa. Jadi harus main jurusan statistik. Jadi kalau mau rekrut orang yang jago AI, itu jurusan statistik. Di sense-nya lebih kuat. Karena AI itu sebenarnya statistik sih. Bilangnya aja kayaknya bisa mikir sendiri, intelijen semua, padahal sih ditipuin, itu maksudnya statistik doang di sini. Ntar kita lihat ya. Beres ya? Udah ya? Sekarang contoh yang paling sederhana. Contoh paling sederhana aja. Ini Bukalapak. Coba kita buka lagi yang lain. Tokopedia, Tokopedia supaya, karena ini direkam masuk ke YouTube, jadi gue harus ada ini kan. Ada ini. Nggak berat sebelah. Telkom punya apa namanya? Belanja.com. Ada. Hah? Oh, nggak pakai E. Oh, kalau pakai E nggak aja. Belanja tanpa E. Belanja tanpa E. Bukalapak, gue masukin ke home. Nanti gue nanya pertanyaan sederhana aja. Ini belanja. Oh iya, kenceng banget sih belanja.com ya. Oke. Ya, harus sabar emang kalau sama Telkom. Oke, sekarang pertanyaan sederhana aja dah. Gak usah dilihat lah, pertanyaan sederhana aja. Kalau lu masuk situs-situs seperti ini ya, masuk ke dalam situs-situs seperti ini, login. Pertanyaannya sederhana aja. Ini kan keluar iklan kan? Pasti keluar iklan kan? Pertanyaannya, setiap orang iklannya sama atau beda? Kuncinya di situ. Iklannya beda. Pertanyaannya, gimana caranya dia tahu? Iklan yang ini cocok buat Ono, iklan ini cocok buat Pak Enrico, iklan ini buat siapa? Dari mana tahunya? Dari histori. Simpel kan? Kalau kita udah ngeliat, kuncinya ada di situ loh. Ini kayak semacam IoT juga. Jadi semua sama nih, sensor, dikumpulin datanya, dianalisa, terus prediksi, dukun, semuanya dukun ini. Asal tahu yang Anda masuki dunia ini adalah dunia perdukunan semua. Jadi dia analisa, terus dia ngelihat, oh oke, Ono sukanya ini, dikasihkan itu. Si ini sukanya apa? Kasihkan itu. Akibatnya apa? Radio tewas hari ini. Susah cari iklan radio. TV masih beruntung. Ada partai, ada caleg, naruh duit. Lu lihat aja lu iklan TV isinya caleg sama partai doang. Iklan yang lain emang banyak? Kagak. Iklan lain larinya ke ginian semua. YouTube, apa, semua ada ke situ. Kenapa? Karena mereka bisa dukun. TV kagak bisa dukun.
radio lebih parah lagi, dukunnya kagak jalan di sana. Jadi kuncinya di situ, duitnya larinya ke dukun-dukun ini. Terus ya, kebayang ya, nanti kalau Anda mau bisnis, dukunnya harus dikuatin. Artinya, harus pola pikirnya AI-nya yang dikuatin. Masalah IoT kayak apa, itu kan cuma sensor doang. Kuncinya di dukunnya ini ntar. Gimana cara kita bisa bikin dukun yang bisa prediksinya gila. Gitu ya. Semakin banyak data yang kita dapat, semakin presisi dia bisa prediksi kalau classifiernya benar. Nanti kuncinya mainnya itu masalah statistiknya lah. Bagaimana kita melakukan klasifikasi dengan baik. Bisa supervise, bisa unsupervised. Tapi itu masalah AI banget ya. Jadi Anda butuh bantuan orang-orang itu. Karena kuncinya ada di situ sih sebenarnya. Jadi saya udah kebayang ya. Kalau ini kelihatan dari iklan doang, simple. Sekarang gue lihat yang lain. Ini gue balik ke IoT dulu ya. Balik ke IoT, lihat yang namanya sensor. Tadi udah lihat sensor-sensornya di Bukalapak untuk alat-alat ini. Oke, sekarang saya kasih lihat situs yang lain. Flight radar 24. Oke, ini kita tahu bisa diinstal di apps kita masing-masing. Oke, Anda bisa install flight radar di handphone masing-masing dan kita bisa lihat pesawat terbang kita udah ada di mana. Oke, pertanyaannya, ini pesawat terbangnya terbang beneran atau bohong? Bener kan? Jadi kalau kita zoom, ini kita zoom ke arah Semarang. Oke, ini kayaknya ada yang mau landing nih. Ini Garuda nih. Oh, ke Denpasar dia salah. Ini kemana nih? Semarang nih. Cekega Semarang akan mendarat 10.45 kelihatan. Pertanyaannya, kok flight radar tahu pesawatnya mau mendarat? Tahu pesawatnya mau terbang. Sensornya apa? Mampus lu tadi. Altitude salah, radar salah. Schedule salah. Dia tidak pernah nge-tap ke, ya mungkin nge-tap sedikit ya, tapi bukan jadwalnya. Dia tahu pesawatnya ada di mana, dari mana. GPS-nya siapa? Android siapa? Satelit. Salah lu belepotan semua lu ngomongnya pada. Pesawatnya. Jadi pesawatnya ada GPS kan? Nah, pertanyaannya gimana caranya GPS dalam pesawat sampai ke dalam layar ini? Nah, mampus lu. Ayo. Ayo. Lu orang telekomunikasi lu kagak tahu, lu parah lu. Yang bisa jawab benar dikasih kue. Kue lagi. Kayaknya nggak ada yang bisa jawab nih, Pak. Nggak ada yang bisa. Ada yang mau coklat? Nggak ada yang bisa, Pak. Parah semua ini. Lu nggak ada yang tahu semua lah. Sini, gua kasih tahu. Tapi ini menarik ya. Jadi kita lihat ke peraturan penerbangan. Ada di wiki saya. ono/wiki. Bener nggak sih? Iya bener. Jadi tadi situsnya ada di yang ada foto tadi ya. LMS Ono Center atau onocenter/wiki, masuk sini. Nah, kata kuncinya yang gua belum kasih tahu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah ADS-B. Nah, itu yang seru. Gedein. Ups. ADS-B adalah Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Udah nggak penting lah istilahnya. Yang penting adalah semua pesawat terbang diwajibkan memancarkan posisi dia ke bawah. Jadi memang ada radar di airport buat tahu pesawatnya di mana segala macam. Pesawat sendiri broadcast ngasih tahu ke bawah, gua ada di mana. Jadi informasi GPS-nya dia pancarin ke situ dan dia kasih tahu pesawat saya, call sign-nya apa segala macam, kasih tahu. Dari situ kita bisa mapping tujuannya kemana segala macam. Jadi dia ngasih tahu posisi, longitude, latitude, altitude, arah ke mana ketahuan semua. Kecepatannya dia tahu, masih tahu. Gitu. Nah, yang seru adalah, jadi lu kalau melihat kayak gini dunia ini yang dilihat, ini para penjahat dapat informasi dari mana?
Pertanyaannya, alat buat monitoring peralatan ini kira-kira harganya berapa? Sebut. Lu jangan nyebut 10.000, gua gamparin. 1M. Mahal emang, asli mahal. Alat buat monitoring sistem ini mahal banget. Oke. Cuman kalau kita para hacker, kita baca spek dong. Baca spek, turun ke bawah ke sini. Deskripsi, bla-bla-bla, nggak penting. Yang penting ini, bekerja pada frekuensi sekian. Ya tinggi juga, lebih tinggi daripada GSM, lu tahu. Enggak di bawah sih, kalau yang 3G di bawah sih. 3G 1800 kan? 3G 4G 200, jadi masih di bawahnya 4G lah. Tapi di atas 900 dia. Tapi kira-kira dekat 900 mega ya. Dia mancar di frekuensi itu. Nah, seru. Kalau para hacker mikirnya kan gimana caranya gue bisa dengerin frekuensi itu tapi murah kan? Karena kita semua kan kere, kagak punya duit. Punya sih dikit, tapi nggak kayak lu pada kaya semua. Kalau kita kan nggak punya duit. Jadi kalau udah ngelihat orang-orang kayak gini, cara mikirnya adalah gimana caranya gue bisa ngerjain itu tapi modalnya dengkul. Nah sekarang tekniknya masuk ke Bukalapak. Gitu ya. Anjrit banget ya. Ini dengarnya produk development ya. Jadi caranya seperti ini kalau mau cerita produk. Tapi kunci utamanya tadi ya, lu kalau cuman sensor doang, lu abis sama kita. Lu abis bener. Kalau cuman hanya IoT, sensor, mampus aja lu. Gua kasih tahu dulu dari awal, lu jangan pernah sensor doang, pasti lu bakal tewas. Kalau lu mau menang, harus di atas itu. Di atas itu namanya AI, jadi kuncinya di matematik sebenarnya, statistik. Tapi udah, ini gua kasih lihat sensor dulu lah. Nih. Kaca kuncinya tadi ADSB kan, kalau gue masuk sini kagak ada tuh ADSB, barang itu mahal banget. Gue kata kuncinya bukan itu, kata kuncinya RTL SDR, kagak ngerti lu juga apaan itu RTL SDR. Nah kalau udah masuk dunia ini kan langsung, anjir, si Ono ngomong apa? Gue tadi dengerin situ, dari mana? DWSA apa? Apa? Ya itu wholesale DWSWA apa, kagak ngerti gue, lu ngomong apa sih bener? Sekarang bagian lu, si Ono ngomong apa? Biar skor 1 sama dah. Gue dari tadi bengong. Dunia lain banget. Oke, ini makhluknya. Harganya sih murah, asli murah. 200.000, 100 sekian, 200 ribuan lah kira-kira harganya. Ini bukan untuk dengerin pesawat terbang, bukan. Yang Anda lihat di depan ini adalah USB, ada colokan antenanya ya, buat nonton TV digital. Kagak ada urusan pesawat terbang kan? Nggak ada urusan pesawat terbang. Cuman kalau ngerti yang namanya teknologi, TV digital, kok bisa kita dengerin terus masuk ke layar kan? Apa yang terjadi? Kita pasangin softwarenya buat mendikot sinyal TV digital. Kalau udah tahu yang namanya sinyal mah blow on banget dah. Kalau udah tahu yang namanya sinyal, mau sinyal AM, FM, 2G, 3G, 4G, 5G, fiber apa segala macam, isinya cuma sinus cosinus kali bagi tambah kurang doang. Iya, asli bener. Enggak canggih-canggih banget. Semua sinyal isinya cuma sinus cosinus kali bagi tambah kurang, udah. Bisa kita coding dong. Itu di coding. Jadi caranya kita coding, jalanin coding buat USB tadi, kita ganti tuh softwarenya. Yang tadi aslinya buat di coding buat dengerin TV, diganti codingnya buat dengerin pesawat terbang. Beres, jadi dapat. Mau tahu cara instalasinya? Android deh si Ono mah, parah, sakit. Oh, enggak, ini belum ilmu dukun, ya, bukan dukun. Ini mah tukang coding. Tadi ADSB kan? ADSB, turun ke bawah sini. Ke bawah sini, instalasi GR Air Modes, klik. Nah, ini cara instalasinya. Jadi kisah awalnya, kisahnya kira-kira gini dah. Mana tadi?
Mana sih? Nah, ini dia. Jadi pada zaman dulu kala, kalau lu lihat flight radar di Indonesia, kagak ada pesawatnya, nggak ada pesawatnya. Terus mulailah gue ngomong sama orang-orang sana kan, flight radarnya, ngobrol, terus gue lihat di GitHub segala macam. Oh oke, coding. Terus saya dapat kartu yang tadi, USB tadi ya, gue coding beneran. Jadi kan, gue taruhlah di wiki kayak gini jebret, terus kasih tahu ke anak-anak, lu pada mau jadi radar, nih softwarenya. Terus mulai pada bikin kan, sekarang jadi kayak gitu, kayak gini, gimana tadi? Nah, gitu. Banyak yang masang. Beres ya? Orang gila semua ini yang masang. Asli ini orang hobi semua. Tahu nggak? Jadi tadi USB, flash disk tadi, colokinnya kemana? Ke sini. Nyalain 24 jam. Sambungin ke IndiHome, jalan. Kita nggak pernah kasih tahu IndiHome sih. Ngapain gua kasih tahu juga ya? Nggak ada urusan. Pasang, jalan, udah. Terus ya? Oke ya. Nah, yang sekarang mau saya ceritain lagi, ini si siapa? Ian. Ian lagi ngoprekin yang ini nih, yang mau saya ceritain nih sekarang. Kemarin udah ngomong, Ian adalah pasukannya Pak Enrico. Masih nggak sih? Masih. Iya, udah tambah gendut dia. Aduh, kasihan jantungnya, gue ngeri. Oke, sekarang gue kasih lihat yang ini, APRS. Tolong diingat kata kuncinya, aprs.fi. Udah pernah lihat lu? Belum pasti. Ini kayaknya orang baik semua lu, pada parah. Jadi orang terlalu baik, tidak baik sebenarnya. Ini peta Jawa ya, peta Jawa kan, pindahin ke Jakarta lah, yang konsentrasinya agak besar. Ini yang dimainin sama Ian Kekai. Nih, zoom. Oke, zoom. Ini kelihatan kan? Ada titik-titik, ada rumah, ada apa segala macam. Oke. Ini ada peralatan, apakah itu komputer, tapi kadang-kadang bukan cuma modem doang, colokin GPS. Terus dia ngasih laporan, saya posisinya di mana. Ada yang jalan di mobil, ini mobilnya belum nggak ada nih. Nggak ada yang jalan di mobilnya, coba lihat. Ada yang jalan coba. Nggak ada, ini mobilnya nggak ada. Jadi mobilnya nggak ada, coba gue lihat yang ini. Ini ada tulisannya, kalau di gede ini tulisannya WX ya. WX, saya klik WX. Gedein. Kelihatan, saya bisa lihat temperatur di Jakarta di lokasi ini 28,3 derajat, humidity 33 derajat, tekanan udara 1 atmosfer, arah angin 270 derajat, kecepatan sekian, kelihatan semua. Sensor loh ini, sensor cuaca ya. Gile, jangan khawatir. Mau ngelihat rekamannya, coba kita klik di sini. Nih, dia baru nyala berapa jam yang lalu doang si on satu ini. Oke, kita cari yang udah nyala, udah rada lama. Bentar. Balik lagi. Ini orang-orang gila banyak kayak gini, jangan khawatir. Yang pasti rekamannya bagus, mah yang ada di sini nih Cengkareng. Cengkareng mau bagus banget. Kita bisa lihat sensornya, kita bisa lihat cuacanya. Oke, jadi suhu segala macam kelihatan. Oke. Pertanyaannya, ini kelihatan ya? Kalau teman-teman di Eropa, di Amerika udah geblek sensornya banyak banget. Sensor ininya banyak sekali. Setelah sensor banyak, kemudian dikumpulin ke big data, kemudian nucun. Dukun kan? Kira-kira besok hujan jam berapa? Itu bisa presisi karena sensornya banyak banget. Nah, pertanyaannya, sensornya harganya berapa? Ada yang bisa nebak? 200.000. Oh, kurang ajar lu mah 200.000. Langsung gue kasih tau harga ya. Sensornya BMKG harganya sekitar 200 juta. BMKG punya. Kan BMKG kan pasang sensor cuaca. Harga 200 juta. Kita kan para penjahat nggak bisa dong beli 200 juta. Gila, 200 juta mendingan gue kasih makan anak gue daripada beli sensor yang gue pakai. Gue kasih tahu alatnya ya. Alatnya kayak gini nih. Alatnya, yellow lah alatnya. Jadi tadi APRS, modem. Ini minggu depan, 2 minggu lagi sih. Saya juga diminta ke Palu, ada conference internasional di Palu. Jadi mereka punya masalah yang bukan cuaca. Mereka punya masalah, mereka bukan masalah sih, trauma sama bencana.
Jadi akhirnya Universitas Tadulako itu pengen banget ngembangin kayak riset apa kelompok riset buat bencana. Bencana itu urusannya juga sama kan, nujum juga. Kalau gempa mungkin susah-susah gampang, tapi kalau banjir segala macam kan ada selang waktu dari banjir mulai sampai di tujuan tuh ada selang waktu. Jadi kita butuh sensor-sensor seperti itu. Jadi mereka nanya pakai teknologi apa buat ngembangin sensor itu. Mereka mikirnya IoT juga sih. Tapi yang ini jujur nih, ini IoT geblek ini mah. Kita lihat tadi di internet kan, lewat website kita bisa lihat. Tapi ini sensornya nggak pakai internet yang ini. Karena ini orang miskin semua, nggak mungkin semua peralatannya di internet. Apalagi ini untuk bencana segala macam. Jadi kita banyaknya pakai radio yang ini. Ini radio nih. Oke. Paling kelihatan di sinilah. Nah, ini nih kelihatan nih. Gua gedein. Nih, yang Anda lihat ini walkie talkie. Tahu HT kan? Yang dipakai sama satpam. Ini HT. Kalau Bofeng itu harganya sekitar 300 ribuan hari ini. Jadi harga sekitar 300 ribu perak. Pasangin ke modem. Modemnya kita nyolder sendiri. Jatuh-jatuh sekitar 200 ribu perak. Modem. Terus yang Anda lihat yang kecil kotak ini adalah GPS. Bisa dibeli di Bukalapak. Harganya sekitar 90 ribu sekarang. Bukalapak. GPS sudah harganya murah banget. 90 ribu perak dapat. Jadi satu unit kayak gini itu sekitar 500 ribu perak. Ini udah sensornya udah mulai jalan. Tinggal dikasih peralatan seperti ini. Di sini, ini kayak gue kayaknya kayak sales banget ya. Kayaknya harusnya lu yang jadi sales. Yang ini dia bisa dicolokin sensor analog sama sensor digital. Kalau analog tuh tegangannya dari 0 sampai 5 volt, naik turun, naik gitu. Kalau digital on off on off on off. Digitalnya 13 sensor digital on off, bisa out, bisa in. Terus analognya ada 6 analog, naik turun. Jadi kita bisa pasang sensor-sensor ini, terus hasil sensor ini dikirim pakai walkie-talkie itu ke pusatnya. Cuman kalau cuman ngirim doang, itu cuman telemetri namanya. Tidak menarik. Yang akan menarik kalau kita sudah masukin ke big data segala macam, terus kita mulai nujum. Jam berapa banjir sampai Jakarta, itu nujum. Nah, itu yang jadi menarik. Jadi kita bikin skenario dari situ. Oke, banjir ini masih ada di Bogor, kita punya selang waktu 4 jam. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Jakarta supaya bisa selamat dari banjir? Daerah mana yang harus diselamatin duluan? Itu kan nujum semua itu. Nah, itu baru menarik. Kalau cuman sensor, itu namanya telemetri, nggak menarik. Ada duitnya, tapi lu saingan sama orang-orang miskin kayak yang ini. Kalau mau menang, AI-nya dimainin. Terus ya, ini gue lagi indoktrinasi, asal tahu aja lu indoktrinasi. Supaya lu bisa bisnis. Gue tahu lah lu pada cari duit soalnya. Tolong itu tadi apa sih namanya, flash disk disebarin ya. Udah saya mana tuh sekarang? Jangan berhenti aja lu mah, parah. Ini gue kasih tahu ke meja-meja yang lain. Ini saya kasih flash disk 2 meja. Nanti kalau udah saya tolong meja yang lain ngopi flash disknya. Itu flash disknya, oh gue kasih lihat dulu lah. Gue main ngomong aja nih. Isi flash disk kayak gini dah. Ini foldernya, folder saya, buku. Mana IoT teh, mana IoT. Terus saya serba salah soalnya itu cuma ada 7 gigaan, jadi saya susah ngopinya. IoT, II. Bacanya pakai mata, Pak. Internet of Things. Ini IoT, ini buku-buku IoT ya. Bukunya segini banyak sih kira-kira, segini banyak doang. Ada sekitar 2 giga buku IoT-nya. Oke. Saya klik sembarangan ya. Kalau ini udah goblok banget nih. Ini buku gila banget nih. Ini buku geblek kan, udah advance note, udah ngeri dah bacanya, udah ngeri banget dah. Ini mah, ini conference, gue kasih buku yang rada nggak terlalu ngeri dah. IoT Technology and Application. Ini nggak terlalu ngeri ya. Tapi proceedings conference di Cina nih, kayak gini. Tapi kira-kira buku-bukunya kayak gini-gini dah, kira-kira. Oke. Kayak BeagleBone yang ini lebih praktis, karena dia pakai BeagleBone.
Ini masih pakai kayak Arduino kayak gini. Terus itu buku satu lagi folder Arduino. Tapi udah ngelihat kayak gini, saya nyesel juga cuma mau pindah itu. Sebenarnya folder yang bermanfaat buat Anda adalah data mining. Ada satu folder lagi data mining. Oke. Sekarang saya iseng-iseng aja, coba iseng. Coba sebut. Saya suruh cari buku judul, ada kata apa di judulnya. Sebut aja biar saya masukin. Kata apa? Sebut. Kasih kata apa gitu. Sebut aja sembarangan. Kata Telkom sih nggak ada sih, coba. Telkom ada. Telkom. Telco ada kayak. Kalau Telco kemungkinan ada Telco. Kagak ada. Telco juga. Oh, sorry. Gua harus mundur dulu. Gua harus masuk ke sini dulu. Sini dulu baru gua cari. Telco. Oh, lagi searching dia Telco. Langsung searchingnya banyak banget. Tapi susah. Tuh ada. Ada steal telco number. Bagaimana cara mencuri nomor telco? Coba sebut aja ilmu apa? Oh ya, ngasih tau aja di perusahaan saya bukan cuma tentang IT, telematika, informatika bukan. Ada buku tentang kedokteran, ada biologi, ada kimia, ada manajemen, ada ekonomi segala macam. Stroke, tapi harus bahasa Inggris ya. Ini gue nanya dulu, stroke nulis bahasa Inggrisnya bener nggak stroke? Oh bener ya, stroke. Ada two stroke motorcycle engine, ada stroke for dummies. Itu motor 2 tak bener. Ini ada stroke for dummies, jadi ada buku-buku kayak gitu ada juga. Jadi bukan buku IT doang. Ini cuma ngasih tahu doang, bukunya bisa macam-macam. Oke, kalau Anda pengen pengen ngopi, silahkan kirim hard disk USB. Bisa 2 tera, 1 tera juga nggak apa-apa sih, 1 tera 2 tera, atau kalau dengan video tutorial sekitar 4 atau 5 tera. Tuh, beres ya? Sip? Oke, saya terusin lagi. Ini beres, urusan yang ini beres ya? Oke, kalau mau ngelihat ininya, sensor cuacanya sendiri, APRS, weather station, bentuknya kayak gini. Tadi yang sensor cuaca punya BMKG harganya sekitar 200 juta. Yang ini sensor cuacanya harganya 2 juta. Tapi kalau kita pengen misalnya sensor angin doang, sensor hujan doang, itu ada di Bukalapak. Harganya 25.000 kayak gitu. Jadi harganya bisa murah banget. Tapi ini bagus. Jadi dunia IoT ini kalau saya ngelihatnya ada segmen yang tukang oprek, buat anak-anak SMK, anak-anak yang hobi-hobi, yang ngoprek-ngoprek gitu, dan Anda sangat membutuhkan anak-anak ini nantinya, karena mereka yang nanti akan instalasi, bikin produk, apa segala macam, butuh mereka, dan kalau bisa mereka dipupuk. Di level Telkomnya, mainnya dukun, dan itu Anda butuh orang matematik sekali, karena matematik ini yang nanti bisa melihat arah ke depan. Beres ya? Ini udah urusan yang ini. Sekarang saya akan naikin pelan. Ini sambil saya naikin pelan-pelan ya ilmunya. Dan nanti gue punya waktu saya jam berapa sih? 12. Jam 12. Gue cobain ngepasin jam 12. Jadi nanti selanjutnya saya akan coba kasih lihat ke arah artificial intelligence-nya kayak gimana. Cuman mungkin akan beda artificial intelligence yang di sini sama yang akan saya kasih lihat. Yang ini yang tahu sendiri kalau data dari sensor kan boring, nggak menarik ya, angka naik turun, tapi kita intinya harus mencari sesuatu yang spesial di situ, kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang saya akan masuk lagi yang Anda udah kenal semua, namanya Google. Kita lihat efeknya IoT ke Google. Oke, paling gampang lihat IoT di Google, lihat Google Maps, google.com. Biasa ya? Biasa aja kan? Ini ada di Usrondol, ini pasti di Semarang ya. Saya pindahin dulu lah. Coba saya ngelihat inilah traffic di Semarang. Ya, hampir hijau semua di sini. Ini kayaknya macet di sini. Ini kayaknya daerah Kota Lama ya. Lagi ada pembangunan di Kota Lama, lagi dibenerin segala macam, jadi agak macet. Tapi nggak menarik kalau Semarang mah. Kita pindahin ke Jakarta ya biar menarik. Jakarta. Macet. Dan kita tahu
Tanpa Google juga kita tahu macet sih sebenarnya. Bekasi macet, sampai Cikarang macet, Teluk Jambe macet, mampus lu, di Outer Ring Road macet, di Pondok Cabe ini apa ya, kebun apa sih? Ini nih, kebun jeruk macet, tol Cengkareng macet. Pertanyaan blow on dan sederhana, kok Google tahu? Dari mana? Dari HP. Kenapa HP-nya, karena GPS di HP, kenapa HP-nya ngelapor ke Google? Location. Kenapa dia lapor ke Google? Kok dia lapor ke Google? Android yang bikin siapa? Google. Jadi wajar dia lapor ke Google kali ya. Ikhlas nggak lu pada? Yang menarik di sini, ini IoT loh. Tapi lu kagak nyadar lu jadi sensor buat Google, ya kan? Nggak nyadar kan? Kasian deh lo, termasuk gue, kagak nyadar kita jadi sensornya Google. Dan waktu kita login kan ada apa sih? Oh iya, condition itu kan. Terus kita agree kan? Iya. Yang goblok siapa? Tapi lu menarik ya. Kalau saya lagi ngasih ceramah kayak ginian di kampus, saya kan nanya sama, pertanyaan sama. Kok Google tahu? Wah, jawabannya lebih keren. Kalau gue tahu lupa jawabannya pasti bener lah. Karena dari smartphone-nya lapor ke Google udah, terus karena kita login di Android pakai email kita, jadi dia bisa tahu kita tuh siapa dan dia profiling kita juga kan. Kan kita punya Gmail lah apa segala macam kita tahu. Terus dia tahu kita, terus kita ada di mana tahu. Kalau di kampus seru. Ini gue ngasih tahu orang awam ngelihatnya gimana ya. Kalau di kampus jawabannya lebih keren. Asli, lu mah jawabannya udah boring banget, udah ketahuan banget jawabannya kayak gitu. Kalau di kampus jawabannya keren. Pak, Google bisa ngelihat karena Google pakai satelit. Anjir, Google kaya banget. So, ada jawaban lebih keren lagi. Google pasang sensor di mana-mana. Gila, kaya banget Google ya. Tapi orang awam ternyata segitunya gitu, tidak nyangka bahwa setolol ini caranya. Jadi lu pakai handphone ini lapor ke Google. Pulsa yang dipakai pulsa siapa ya? Pulsa kita juga kan? Ikhlas lagi, gobloknya ikhlas tuh. Ini gue kasih lihat lah yang biar lu pada nyadar bahwa lu dikadalin sama Google. Jadi IoT lu udah ketinggalan sama Google sih, Ini smart city. Nih, gue kasih lihat lah biar lu pada sakit hati. Klik menu, masuk your timeline. Kelihatan si Ono ke spam mana aja tiap hari kan kelihatan. Nih, sorry. Ini gimana caranya? Gini ya. Salah. Nah, ini saya kemana aja kelihatan. Ini Ono ya. Ono ke kota mana sih mouse gue, mana larinya? Kok nggak ada sih mouse gue? Hah? Oh, ini dia. Sakit hati lu. Kelihatan. Nih mouse gue kelihatan kemana aja ya. Terus gue ke Bangkok lah, ke Patpong, kemana? Ke Sri Lanka, tapi gue ya masih ke Arab juga lah. Yang keren yang ini dong. Ya. Kalau lu tahu protokolnya, ya lu bisa nipuin juga sih sebenarnya. Gitu doang sih. Jadi sebetulnya ini kan bisa disadap. Kita kan bisa nyadap diri sendiri kan, bisa kan kita sadap, kita tahu protokolnya, kita bisa lapor yang blow on bisa lucu-lucu keluarin ya. Kalau mau dilucuin bisa lucu. Kan pasti lu pada gitu kan. Ini si Ono lagi nangkep ikan hiu yang mana di sini kan, bingung. Terus ya. Tapi yang kurang ajar mah gini, ini kan coba perhatiin ya, ini kalau year-nya gua klik, dia nangkap gue dari tahun 2009 sampai 2019. Sakit lu, coba gue gedein lah. 2009, saudara-saudara, 2009. Selama 10 tahun. Dilacak sama Google. Kalau nggak percaya, pindahlah D-nya. D-nya gue ganti, misalnya gue sembarang ya, tanggal 10 gue kemana, gue gak tahu lah gue kemarin tanggal 10 kemarin. No. Ini dari rumah ke Hotel Borobudur, balik lagi. 1 hari doang, kayak gitu doang. Ini acaranya Bank Indonesia sih. Atau bukan ke spa, bukan. Ini,
Kenapa? Borobudur. Oh, lama. Lu ngasih ceramah gini kan gak bisa cepet, lu lama. Udah gitu pijit kan gua nggak tahu. Tapi Google ngelihat kita kemana loh, hati-hati. Setiap orang dari Anda kelihatan loh. Gila loh sebenarnya. Belum nanti di mapping sama posting kita, apakah nanti di Google Plus lah, kalau dia crawling ke mana? Facebook apa sebenarnya kelihatan, kita kelihatan. Jadi ekonomi digital urusannya adalah ini ada saya dapat bukunya, judulnya keren banget sih, Surveillance Capitalism. Jadi udah kapitalisme yang intelijen gitu. Jadi kacau sih sebenarnya. Sekarang urusannya, jadi sebenarnya urusannya perdukunan, semakin caranya supaya semakin presisi, melakukan intelijen. Intelijennya apa? IoT lah apa. Cuman kalau dari tadi kan masih ngomongnya lurus-lurus semua ya. Ini gue bikin kacau otak lu semua. Jadi urusannya buat ini kita intelijennya gila-gilaan. Beres ya? Sekarang kita ini masih belum kelihatan artificial intelligence-nya belum kelihatan di sini. Sekarang kita lihat artificial intelligence-nya. Keren loh, artificial intelligence-nya keren banget. Tapi kalau udah dilihat, ya itu mah statistik doang, gampang. Oke. Ini Jakarta, kondisi macet. Ini kalau Anda pernah, waktu itu saya iseng, bukan iseng sih, ya iseng juga sih. Dari Jakarta ke Jogja, pakai mobil, lewat tol, terus lewat jalan. Terus pakai Google Maps kan, taruh di mobil, jebret. Bener. Kita berdua saya sama istri berdua aja naik mobil. Nih depan ada yang macet nih 1,5 kilometer. Pas sampai warna merahnya bener macet, macet. Kita udah tahu 1,5 kilometer, bener 1,5 kilometer. Macet, bener macet. Jadi presisinya presisi, ordernya ratusan meter doang, 100 meteran gitu, errornya. Jadi dia bisa sampai presisi gitu dan dia bisa presisi 1,5 kilometer dan dia tahu dia bisa memperkirakan kita akan delay sekian 15 menit, 20 menit gara-gara macet itu. Jadi kita bisa ngambil keputusan, mau lewat jalan itu ambil jalan lain. Langsung ngambil keputusan di situ. Jadi keren banget. Jadi urusannya dukun loh, asli dukun. Lu perhatiin dari tadi dukun semua nih ntar. Beres ya? Sekarang kita lihat perdukunan yang keren banget. Coba. Kelihatannya sih biasa. Kalau kita ngelihat biasa aja. Tapi lihat teknologi di balik itu semua. Dukun banget dan keren banget dukunnya. Ini Jakarta kan biasa. Coba cek. Bandung. Biasa kan? Bandung biasa. Direction. Biasa. Jangan your location ke Semarang, jangan. Nggak rame. Jakarta. Ada saya. Kok nggak enter? Search. Oke. Langsung dia ngasih saran. Dari Bandung ke Jakarta. Sarannya lewat Cipularang, masuk ke sini, dan akan macet di Cikarang, Bekasi, sampai ke Jakarta. Pertanyaan blow-on-nya. Kenapa nggak dikasih saran lewat Cianjur? Ayo. Kenapa nggak dikasih saran lewat Sukabumi sekalian kalau mau gila? Kenapa lewat yang macet? Cianjur kagak macet loh. Dan gua coba lewat Cianjur, lebih cepat daripada sana. Google-nya tolol, dia kagak tahu Cianjur. Jadi, ayo. Kenapa nggak lewat Cianjur? Lebih cepat, lebih populer segala macam ya. Jadi kan dia juga bikin penilaian kan. Berapa banyak yang lewat sana, terus dia lihat jarak, dia lihat waktu, kemungkinan lebih cepat yang lewat sini, terus dia ngasih saran lewat sini. Beres ya? Itu masih artificial intelligence yang biasa-biasa aja. Coba kasih artificial intelligence yang lebih gila lagi. Bener-bener dukun. Caranya, perhatiin di sebelah kiri. Ada tulisan leave now, berangkat sekarang. Biasa aja. Iya, Google tahu kondisi di lapangan karena dia dapat sensor sekarang. Coba saya ganti leave now-nya. Klik leave now, diganti sama depart at. Ini ada tanggal, ada hari, tanggal, bulan ya. Saya akan depart at minggu depan. Tapi saya pelanin, jangan cepet-cepet, pelan-pelan aja ya. Sekarang hari Senin. Perhatiin macetnya ya. Ini masih jam 11 nih. Macetnya masih di sini ya. Nih hari Senin, hari ini nih mah. Hari ini ya. Jam 11 macet di sini ya, di Bekasi daerah sini. Coba saya hari Selasa.
berubah loh gambarnya. Gambarnya beda loh. Beda ya. Coba hari Rebo. Beda ya gambarnya ya. Hari Kamis. Beda lagi gambarnya. Ntar gambarnya beda-beda terus loh. Keren. Hari Jumat masih hampir sama, kira-kira Sabtu. Kosong nih Sabtu. Kosong. Merahnya lebih dikit. Minggu lebih kosong lagi. Kosong. Keren kan? Jadi kalau mau kagak macet, lu jalannya hari Minggu dah. Jangan hari kerja. Pertanyaannya, kok tahu? Udah bisa jawab kalau sekarang sih, udah tahu. Gampang ya? Historis, intinya apa? Statistik. Dia kumpulin statistik, udah gitu ekstrapolasi kan ke depan. Buat nujum. Jadi urusannya gitu doang. Simple kan? Tapi ini yang harganya mahal. Lihat duit sih, lu pada lihat duit kagak di sini? Kagak kan? Nggak ada duit kan? Nggak ada duit. Gua kasih lihat duit nih sekarang biar mata lu melek. Kan kalau AM meleknya sama duit, Pak. Setahu saya gitu sih. Gua nggak pernah jadi AM. Soalnya gua FM. Oke. Gua ke Jakarta nih, Jakarta ya. Jakarta biasa aja kan. Sekarang gua kasih lihat duit. Cara ngasih lihat duit paling gampang gini ya. Nggak kelihatan duit kan? Nggak kelihatan duit ya? Coba gua kasih lihat. Hotel di Jakarta. Enter. Oke. Yang lu lihat apa? Duit. Duit, Pak. Duit. Ya tarif. Jadi yang Anda lihat ini duit. Jadi ada proses penujuman segala macam, ada nilai tambah segala macam, pakai duit keluar. Nah di sini kalau ini AI-nya AI blow-on sih, AI blow-on. Di sini kan cuman kita bisa ngatur mau range harganya mau berapa kita bisa atur, cuma AI blow-on banget. Tapi kita bisa ngatur. Tapi duitnya mulai keluar di situ. Ini tidak akan muncul tuh duit kalau kita nggak pernah bikin Google Map-nya. Jadi petanya nggak dibikin, ini nggak bisa jalan nih. Kan orang butuh arah ke hotel ini lewat mana segala macam. Belum nanti ada pariwisata apa segala macam. Masuk semua. Ini yang nilainya kenceng mah di sini. Kalau cuman IoT aja sih, lu nggak ada nilainya. Yang ini yang duitnya kenceng banget. Jadi pola pikirnya harus integrated ke atas gitu. Vertikalnya gila-gilaan nih. Bayang ya? Ya gue lagi mikir nasib lu aja abis ini gimana. Gue mah hidupnya enak, nipuin lu pada. Masalahnya saingan lu anak-anak kampus nih sekarang, karena mereka belajar ini semua, dan mereka kemungkinan akan pakai infrastruktur Telkom sih, infrastruktur Telkom. Cuman dia akan ngasih jasa, misal gini, misalnya gue pengen monitoring tadi rumah ya, rumah. Misalnya saya pengen, ini jujur anak-anak banyak yang mainan kayak gituan nih, gue kasih lihat lah, Bukalapak dah, atau ini dulu lah, gue masukin sini dulu. Wiki saya masuk IoT, Internet of Things ya. Tapi kalau mau lihat gambarnya ini, idenya cuma gini doang ya. Jadi sensor, jaringan, ini big data, terus di sini AI, analitiknya. Tapi keywordnya ini, sound off, Yeelight, Broadlink, Amazon Echo, Home Assistant yang free, ini ada di sini. Tapi ini makhluk-makhluk yang di atas ini, yang 2-3 di atas, itu banyak di Bukalapak. Misalnya sound off, klik kanan copy, masuk ke Bukalapak, sound off. Paste, enter. Oke. Nih. Udah dijual, tinggal pakai. Ini barang gila-gila semua. Harga sih agak mahal dikit ya, 200.000. Ini buat nyala matiin lampu. Ini buat nyala matiin, saklar nyala mati lampu. Dalamnya sudah ada WiFi. Jadi WiFi-nya udah built in di dalam. Terus kita udah pakai handphone kita bisa langsung ngomong pakai WiFi itu ke lampu. Cuma nanti konfigurasi benernya adalah dia masuk ke home automation, free softwarenya semua, bisa diinstal di sini. Raspberry Pi free. Jadi softwarenya free. Itu ngomong ngumpul semua sini, terus kita biasanya nge-remote dari jauh ke peralatan ini. Ke sentral di rumah, kita remote, kita nyelamatin lampu.
Kalau cuma itu doang, udah kalah lo, habis lo. Kalau cuma itu yang lo jual, habis. Kalau bisa naikin di atasnya, misal untuk security, kita bisa integrasin sama polisi apa segala macam. Nah itu baru mulai rame. Misal CCTV, kita pasang CCTV di jalan segala macam. Yang kita lihat bukan kalau face recognition buat cari penjahat, itu kan ya emang ada orang jahat segala macam. Tapi yang tiap hari akan terjadi di jalan-jalan adalah kaki lima. Banyak kaki lima, dan ini yang butuh Pemkot misalnya. Dia pengen monitoring seberapa pesatnya atau seberapa padatnya kaki lima di jalan-jalan. Jadi dia bisa prediksi apakah nanti tingkat ini ekonominya lah apa sih, nggak tahu, lu gak ngerti lah. Tapi kan dia butuh ngukur ada berapa lapak yang ada di jalan itu. Cara ngukurnya gimana? Pakai CCTV, pakai pattern recognition. Jadi ngenalin pola. Ini lapak 1, ini lapak 2, ini lapak 3. Jalan ini ada berapa lapak? Langsung kelihatan. Ada 10 lapak di sini. Di sini ada 20 lapak, dihitung. Teman-teman mulai ngerjain kayak gitu juga sih. Lu bersaing sih, ada yang udah ngerjain, gue udah tahu soalnya. Ada yang ngerjain dan kemarin dapat award. Keren banget sih. Jadi dia bukan sekedar pola, tapi pola susah loh. Pola susah gampang. Gua kemarin ngenalin pola pakai OpenCV segala macam. Bayangkan ini orang jalan pakai di kamera, jalan cepet, oke? Dan dia harus ngenalin. Ini harus dilempar ke referensinya foto-foto yang ada di Dukcapil. Kagak bisa. Dukcapil fotonya cuma ada 1. Mau ngenalin orang ini setengah mati loh. Kalau bisa hebat sih. Ini teknologi itu emang lagi dicari banget. Tapi itu susah. Kalau yang mulai laku adalah ngenalin yang bukan yang orang sih sebenarnya. Lapak kemarin Gojek juga make jasa itu. Isunya sederhana aja. Gue pengen tahu dong, armada gue, Gojek tadi, di jalan ini ada berapa? Berapa traffic per detiknya, per menitnya, ada berapa Gojek lewat. Gue pengen tahu. Jadi dari kamera itu dia langsung lihat helmnya atau jaketnya. Kalau itu ada hijau Gojek, nah ini Gojek, sekian Gojek lewat per jam di jalan ini, sekian Gojek lewat per jam di jalan ini. Walaupun dia juga bisa ngukur dari traffic di database-nya dia kan dia semua lapor ke handphone itu kan lapor ke dia sebenarnya. Dia bisa lihat, tapi dia juga pengen memastikan lewat IoT ini. Mainnya kamera. Terus ya, ini contoh sensor-sensor yang ada di rumahan yang udah dijual hari ini di Bukalapak. Udah dijual. Jangan khawatir. Jadi barangnya udah ada. Ini kalau lihat banyak banget ya. Gila loh, ini sensornya banyak. Beres ya? Sip. Gua punya waktu sekitar sejam lagi. Saya akan mulai pelan-pelan ngasih lihat cara coding. Apa enggak ya? Atau gua kasih pilihan ke lu lah. Semuanya akan coding. Jangan khawatir. Mau coding Arduino atau coding artificial intelligence-nya? AI. Belum pernah lihat. Enggak, mana yang duluan gua ambil. Mau duluan yang mana? Mau yang Arduino dulu atau AI duluan? AI duluan ya? Ya udah AI duluan lah. Ini gua ngomong sesuai dengan pesanan aja dulu. Kita akan lihat AI. Berapa orang yang pernah melakukan coding AI di ruangan ini? Data mining, text mining, 1. Kayaknya jago dia nih. Text mining, pakai apa? Wih, gile. Saya akan kenalin coding yang paling blow on di dunia. Tadi Java susah. Kalau Java dikasih ke sini kan tulisan semua ntar ya. Jangan kan. Jadi saya nggak akan pakai Java. Pakai teknik coding blow on. Oke. Dan Anda semua pasti bisa coding itu. Sekarang gue kasih lihat hasilnya dulu lah. Tapi kira-kira logiknya gini, kita ngumpulin data, oke. Data kita kumpulin, terus kita klasifikasi. Oke. Yang akan saya lakukan di sini adalah text mining. Jadi yang saya klasifikasi teks. Jadi bukan sensor, saya akan kasih teks. Oke. Ini hasil akhir dulu gue kasih lihat ya. Hasil akhir. Kompasiana.com/owp. Ini hasil akhirnya lah. Biar kelihatan dulu hasilnya kayak gimana, baru gue terangin dalamnya kayak gimana. Ini Kompasiana, saya masuk artikel ini.
persepsi media online terhadap panelis Pilkada DKI. Oke. Ini kalau dalam bahasa sederhana mah gini, ini yang ngerubah judulnya orang-orang Kompasiana. Gue udah kasih artikel yang dalam bahasa manusia, dia rubah jadi bahasa yang keren banget dan gue nggak ngerti maksudnya. Tapi kira-kira gini, ini artikel ditulis sebelum Pilkada DKI yang pertama. Kebayang ya? Terus gue melakukan text mining dari data-data para calon gubernur itu, melakukan text mining, terus gue analisa. Oke. Jadi karena ini Pilkada DKI, waktu itu ada 3. Agus Silvi, Ahok Jarot, Anies Sandiaga Uno. Terus ya, waktu itu Agus Silvi masih ada, karena sebelum Pilkada pertama. Oke. Terus taktiknya adalah, kalau dalam bahasa sederhananya kira-kira gini, saya masuk ke Google, masukin kata kunci Agus Silvi, Ahok Jarot, Sandiaga Uno segala macam, Anies, masukin Google akan ngasih orang-orang ini ada di berita URL-nya ini. Beres ya, URL-nya saya klik satu-satu, baca beritanya, ambil teksnya, terus teksnya dianalisa. Jadi sensor saya di sini, sensor saya Google. Saya, ini bukan IoT ini, tapi kira-kira logikanya sama. Saya ambil sensor, datanya dari sensor, cuma datanya kalau yang ini bentuknya tulisan. Kalau IoT nanti datanya bentuknya data numerik dari sensor. Yang ini tulisan. Tapi logika berpikirnya nggak beda jauh sih sebenarnya. Cuman IoT lebih susah, karena datanya stream masuk terus. Itu yang bikin pusing kepala, nerima data stream itu setengah mati. Gue kasih tau dulu, susah. Saya udah coba ngerjain setengah mati, Andri sampai nangis-nangis. Jadi IoT lebih susah sebenarnya, karena datanya stream data, masuk terus. Jadi waktu kita analisa, yang buat artificial intelligence-nya harus bisa tahu bahwa ini datanya stream masuk terus. Dan itu hasilnya berubah terus tiap detik. Karena ada masukan data terus kan, berubah terus. Dan dia di training terus, dia belajar terus. Nah ini ceritanya gitu, masukin. Terus yang saya lakukan adalah simple. Dari tiap artikel, dari kumpulan artikel tadi, gue hitung jumlah kata Agus ada berapa, jumlah kata Jarot ada berapa, kata Jakarta ada berapa, DKI, tiap kata dihitung jumlahnya. Beres ya. Tapi itu kan kita baru tahu isu apa yang diomongin. Dari keyword kata itu kita baru tahu isu. Kalau kita pengen tahu konteks, kita harus hitung kata ini dengan kata yang lain. Ini juga sama IoT ntar. Dia bisa tahu isu, bisa tahu kondisi. Dia ngitung ininya per jumlah datanya tadi, temperaturnya berapa segala macam. Kalau dia mau dapat konteks, dia harus melihat hubungan satu sensor dengan sensor yang lain. Dia lihat konteksnya nanti, hubungan sensor-sensor ini kelihatan konteksnya. Oke. Yang ini saya akan hitung jumlah dan hitung berapa sering ini berhubungan, kata ini sama ini berapa sering berhubungannya, dapat konteksnya. Oke. Nah ini kalimatnya gini ceritanya. 1 minggu belakangan saya iseng-iseng belajar coding menggunakan bahasa ular yang relatif lebih sederhana, gitu ya. Ular Python. Iya, ular. Cuman kalau pernah belajar bahasa itu kan boring banget kan, if, then, while, do, for, garing lah bahasa tuh, garing banget. Kalau cuma belajar bahasa aja itu mas sehari juga jadi. Oh, formatnya cuma gini doang. Supaya menarik, saya belajar lagi. Objektifnya adalah melakukan text mining terhadap informasi web atau Twitter. Gitu ya. Oke. Terus algoritmanya yang ini nih. 1, masukkan keyword ke Google segala macam. Tapi itu yang masukin semua program ya, bukan Ono. Jadi program masukin ke Google, Google ngasih saran, diambil sarannya terus sama program dibacain satu-satu. Itu semua yang kerjain software. Ono-nya nggak ngerjain apa-apa. Ono yang codingnya. Beres ya. Sekarang gua kasih lihat hasil akhirnya aja deh. Hasil akhir. Ini hasil akhir. Nih. Jadi supaya gampang visualisasi datanya, kalau kita udah mainan text mining segala macam, supaya gampang visualisasi datanya, kalau makin sering hurufnya digedein. Atau kalau misalnya tadi Google Map, kalau dia traffic jam, warnanya jadi merah. Jadi dia ngerubah tuh. Jadi itu masalah visualisasi supaya gampang ngelihatnya. Kalau dia kasih tulisan sekarang kecepatan rata-rata di jalan ini cuma 5 km per
24 jam, kan nggak enak bacanya. Wah, susah. Enakan pakai warna, enakan pakai besar kecil. Ini visualisasi data aja ya. Oke, dah. Kalau makin sering gede, kalau sering berhubungan garisnya makin tebal. Nah, kita lihat ini ada yang sering berhubungan karena ini urusannya pilkada DKI, ada kata DKI, ada Jakarta yang tebal. Pertanyaannya, untuk gambar yang ini, keyword yang dipakai apa waktu nyari di Google? Agus Silvi, Ahok Jarot, Anies. Agus Silvi, Ahok Jarot. Berapa orang yang Agus Silvi? 1. Jadi yang ini Agus Silvi. Tapi yang keluar kok Ahok? Oh iya, ada tulisannya di bawah. Jadi meja yang ini baca tulisan, yang lain baca gambar. Harusnya gue jangan kasih lihat tadi ya, biar seru, biar pernah ketipu semua. Harusnya segini aja, ketipu semua pasti. Karena gue sampai bawah, yang ini jago semua, langsung pintar. Tapi bener, sebagian besar pasti akan salah. Yang seru adalah, ini kan Agus Silvi yang dimasukin. Yang keluar kenapa Ahok? Bingung loh. Saya juga bingung asli. Waktu pertama kali gue masukin, pas keluar gambarnya kenapa Ahok? Nggak percaya kan? Run lagi tuh program, jebret, di run lagi ulang. Keluarin lagi, Ahok lagi. Nggak percaya, run lagi ulang. Ahok lagi, udah 3 kali. Nggak bener nih, ada yang salah. Kalau Anda jadi orang teknik kayak saya, engineer kayak saya tuh orang teknik, suruh baca artikel-artikel tentang pilkada lah, pemilu lah, pilpres lah, pengen muntah semua pasti. Udah sebel banget sama politik kan. Jadi saya kepaksa baca artikel itu. Satu-satu saya bacain. Sambil baca gitu. Penipuan banget ya. Saking gak sukanya. Dah. Pas dibaca, kesimpulannya sederhana banget. Ternyata Ahok Jarot nyerang Agus Silvi nyerang Ahok. Jadi banyak kata Ahok muncul di artikel Agus Silvi. Yang menarik, Agus Silvi kagak ada kan? Kenapa coba? Hah? Tidak? Tidak apa? Tidak menyebut dirinya. Menyebut. Salah sebut. Jadi nyebutnya beda-beda. Kadang-kadang dia jadi Ahok. Kadang-kadang dia Agus Silvi. Kadang-kadang AHY. Kadang-kadang SBY. Nah, konsisten. Kalau kita orang AM, orang komunikasi, kita tahu ini masalah branding. Akhirnya brandingnya jatuh, kalah, hilang. Dan kita tahu setelah pemilu yang pertama, pilkada pertama, Agus Silvi hilang. Tapi yang bisa ngomong cerita seperti ini yang benar adalah orang komunikasi. Saya waktu ngelihat ini gue nggak bisa ngomong itu. Saya cuma bilang, gue cuma bingung aja kenapa Ahok yang muncul udah. Sekarang gue bisa ceritain itu. Kalau orang komunikasi dia bisa langsung baca medan. Oh, ini karena ini, dia tahu orang komunikasi. Saya bukan orang komunikasi kan. Jadi saya nggak bisa baca ini. Jadi fungsinya, jadi harusnya ilmu ini dipakai di semua jurusan, bukan cuma orang IT doang. Nah, yang ini Ahok. Tapi yang menarik adalah kata yang ngikutin Ahok. Kata yang ngikutin Ahok adalah sidang, agama, ketua, Islam, dan kata-kata itu ternyata di kemudian hari kita tahu kata itu yang menjatuhin Ahok masuk penjara. Tapi waktu dulu gue, oh ya udah, pokoknya hasilnya gini. Artinya apa? Nujumnya nggak berhasil. Jadi untuk bisa dukun butuh ilmu tambahan. Nggak bisa sekedar coding doang, nggak bisa. Jadi Anda butuh, selain coding, Anda butuh ilmu dukun benernya. Jadi harus nguasain medan wilayah yang Anda hajar tadi. Kalau ini kan wilayah politik ya, orang politik bisa baca. Saya bukan orang politik, gue nggak bisa baca. Kira-kira kayak gitu. Jadi orang politik akan dibantu dengan tool-tool ini, tapi untuk baca benernya orang politik yang bisa baca. Nah, kalau yang ini mah Anies kayak gitu. Yang gede Baswedan, si Anies nggak ada apa-apanya. Baswedan yang gede. Oke, sekarang saya akan coding ya. Siap emang?
Iya lu siap, gue yang ngerjain, lu mah enak tinggal lihat doang, lu dasar lu pada berasa. Oke. Sekarang ini gue tutup semua, gue akan coding. Jangan khawatir. Oh iya, ngasih tahu aja sih. Saya kalau lagi ngasih kuliah kayak gini juga gayanya, persis. Kayak gini persis. Kagak pakai slide. Gila lah pokoknya, dan praktek. Tapi gue kalau ngasih kuliah, lu lebih sengsara lagi. Karena Anda semua harus pegang laptop dan harus sama-sama ngerjain apa yang gua kerjain. Misalnya kita akan coding. Ini kita akan coding nih ya. Oke, ini gua tutup dulu. Nih. Ini kuliah, misalnya kuliah IoT tadi. Ini IoT ya. Lalu langsung pada pingsan semua. Tadi kan gua kasih lihat. Ya udah, kita nyiapin Arduino. Mulai programming semua. Lu emang enak kuliah mono. Mabok loh. Oke, sekarang saya akan coding yang paling blow on di dunia. Saya akan melakukan coding buat AI. Gitu ya. Udah pada pernah belajar belum sih? Satu orang doang yang sudah. Satu orang. Pakai apa dulu? AI-nya pakai apa? Data mining pakai Java tadi ya. Pakai Java ya. Java susah loh. Oke. Sekarang kita akan coding AI pakai Orange. Kalau kita lihat gambarnya, orange. Ya. Bukan orange yang ini ya, bukan. Jangan khawatir. Salah keyword. Harus tambahin orange-nya. Orange data mining. Gitu. Nah, kayak gini orange-nya. Kita akan coding pakai bahasa orange data mining ini. Orange ini adalah bahasa standar yang dipakai buat belajar anak-anak statistik hari ini. Dan itu akan masuk ke big data dan teman-temannya. Jadi kita mainnya kayak ginian, orange. Oke. Hah? Ya, kalau gue mau ngajarin, gue mending sama yang cantik-cantik aja sih. Sensitif gender. Parah. Ini gue tutup ya. Tutup. Oke. Sekarang ini masuk salah. Ini gue shutdown dulu ya, ini server nih. Oke, ini server saya mati dulu. Saya akan masuk sini, saya akan masuk orange. Start normal. Oke. Oh, ini kayaknya coding Arduino-nya susah nih, nggak kesampean nih. Saya coba ngebut gimana ya? Susah ya. Sebenarnya saya ada dua materi, satu pakai orange, satu lagi pakai R. Cuman R lebih horor, lebih ngeri. Cuman kalau nggak pernah lihat yang orange-nya, kalau ke R ngeri banget. R masih lebih gampang daripada Java. Kalau orange enak banget makanya. Orange bisa Anda install. Tadi masuknya Orange Data Mining di mana sih namanya? Di Google. Bisa di-download, bisa di-install di laptop Anda masing-masing. Sekarang juga bisa. Cuman lumayan gede, kalau nggak salah sekitar 400-an mega tuh softwarenya, free. Itu softwarenya free, enak banget makanya. Nah sekarang skenario-nya, ini yang saya lakukan adalah text mining, bukan IoT. Sensornya adalah Jokowi. Kurang ajar ya gue. Sensornya Jokowi. View zoom in biar enak, biar belakang bisa ngelihatnya enak, view zoom in, view zoom in. Jadi yang saya lakukan adalah gini kira-kira skenarionya. Masuk ke situs Bappenas. Oke. Masuk ke Bappenas, di sini ada data dan publikasi. Jadi masuk Bappenas data publikasi, di situ ada laporan-laporannya kabinet di situ. Dan ini bisa kita lakukan juga buat laporannya Telkom buat apa aja. Jadi kita jadi selalu dunia ini butuh sensor. Sensornya bisa macam-macam. Kalau IoT sensornya sensor peralatan. Sensornya bisa aja laporan dari kabinet laporan dari BOD, laporan dari mana kita ambilin, terus dapat bentuknya file. Filenya PDF. Filenya ada di sini. Salah masuk sini. Oke. Filenya ada di dalam sini. Saya masuk ke Python data mining. Ini udah masuk ke folder saya ya. Oke. Data PDF ls. Ini filenya.
Filenya kelihatan di sini ada tulisan Perpres, RPJP, apa segala macam itu kelihatan saya ambil dari mana sih ini? Bappenas. Jadi ambil file-file itu. Anda bisa melakukan ini buat macam-macam suka-suka aja. Jadi bisa laporan dari pokoknya bentuknya tulisan apa aja kita bisa buat analisa macam-macam dan kita bisa melakukan prediksi di situ. Terus ya. Dan ini keren banget. Jadi yang namanya prediksi tidak harus, jadi yang namanya nujum, dukun tidak harus pakai IoT dengan sensor ini doang. Sensornya bisa tulisan, file, laporan, bisa sensor kita semua macam-macam. Kalau mau gila laporan keuangan kayak laporan apa, sensornya itu bisa jadiin sensoran kita semua. Cuman kayak orang kayak saya misalnya, saya kan males banget baca laporan-laporan gini, buat apa gitu. Tapi kan gue perlu proof of concept aja gue buktiin. Oke. Terus yang saya lakukan, saya konversiin jadi file text. Ini kan PDF tadi, file text. Hasilnya yang ini nih, out.txt. Cara paling blow on adalah select all, klik kanan copy, masukin notepad. Jadi teks kan, itu teknik blow onnya gitu doang. Select all, masukin. Tapi kalau ini saya bikin software aplikasi sedikit pakai Python. Terus di aplikasi itu saya bikin lagi. Kalau katanya mirip, misalnya peraturan, aturan, itu jadi dua kata yang beda kan? Peraturan dengan aturan katanya atur, peraturan, aturan, tiga kata yang beda. Supaya jadi satu kata, saya hilangin ininya nih, apa sih ini? Imbuhannya dibuang. Jadi saya bikin software lagi, program kecil buat ngilangin imbuhan. Oke, itu namanya stemming. Gila ya, gue kayak ngomong kayak jago banget gitu. Padahal sih semuanya copy paste dari GitHub kalau tahu. Kalau udah tahu tukang coding, udah cari yang ada aja, subroutine-nya gue ambil, colong, jalanin. Jadi tekniknya gitu doang, cari, colong, ceplokin, jalan, ya udah alhamdulillah, gitu aja udah. Orang setua gue suruh coding kan gila juga. Lu aja kagak coding kan, gue udah rambutnya putih coding. Kalau kagak bisa coding lu maluin aja tuh. Terus ya, sekarang kita lihat hasilnya nih more, out.txt. Out.txt. Nah ini langsung, ini bukan mak lampir, ini lampiran. Gitu ya, karena dihilangin tadi, imbuhannya dihilangin. Terus ini aturan, presiden nggak bisa, nggak ada kata, nggak ada yang lebih kecil lagi. Republik Indonesia nomor ini gitu ya, beres ya. Kayak gini-gini, tadi ada tujuan sih sebenarnya, jadi rada goblok juga. Tujuan harusnya satu kata kan, ya, beres. Deh, sekarang saya akan jalanin orange. Saya akan ngasih lihat teknik coding. Orange canvas. Enter. Teknik ini, jadi ini kalau nanti saran saya coba masuk ke YouTube, masukin orange. Di situ ada tutorialnya orange. Tapi tutorialnya dia dari statistik. Jadi angka yang dia olah. Jadi ya, dia bisa juga buat ngolah angka. Jadi misalnya kalau kita lagi ngotot pakai IoT, bisa juga buat ngolah data-data IoT tadi. Terus yang kita perlu belajar adalah teknik klasifikasi. Ini normal, ini tidak normal. Nanti kita kasih alert, misalnya apa sih? Air, sungai, ini sungainya ketinggian cuma segini, 1 meter normal. Coba nanti lama-lama ketinggian airnya makin naik, itu tidak normal. Itu harus ngasih alert. Jadi IoT mainnya kayak gitu. Mana yang normal, mana yang tidak normal, nanti alert. Kalau yang ini saya teks, kita ambil. Oke. Nah ini saya akan ngasih lihat coding. Kalau nanti Anda nginstall, apa yang saya pakai ini belum ada. Defaultnya dia nggak ada. Buat text mining harus masuk ke option, add-on. Jadi di add-on tambahin dulu. Itu free, tinggal klik nanti dia download dari internet, masuk add-on. Oke, sekarang gua kasih lihat teknik codingnya. Nggak bisa tambah gede. Kelihatan kan? Kelihatan ya? Ini ada dua yang menarik di sini, ada dua gerombolan yang menarik. Ada textable sama text mining. Text mining kalau kita udah dapat corpus, kita bisa melakukan text mining. Tapi kalau kita baca teks itu textable. Jadi masuk yang textable ini, textable. Nah, sekarang saya akan baca teks. Baca file. Cuma gini doang. Ini ada tulisan text file, saya ambil, ini coding. Geret, taruh. Oke. Baca file. Kita mau nentuin file mana yang mau dibaca, klik kanan, open. Ini nama filenya. Kalau mau cari file yang lain, browse. Klik, dia klik aja browse file yang mana. Beres ya?
Ini kalau dilihat kan filenya out.txt. Beres ya? Percaya ya? Percaya ya? Percaya kan? Percaya dong sama gue. Ini baca file. Nanti filenya harus disegmented. Caranya cuma gini doang. Klik, geser. Ini segmen. Tapi tekniknya nanti kalau mau coding, lu lihat. Ini caranya gini, gue ada mouse-nya dikesituin, nanti dia kasih tahu inputnya apa, output apa. Gitu ya. Jadi tolong lihat, harus benar nih inputnya harus sama, inputnya harus ngomong dua subroutine ini harus ngomong. Kalau ini kan inputnya, nggak bisa gue rubah nih. Inputnya adalah message sama segmentation, terus outputnya segmented data. Nah di sini yang penting message di sini. Ini outputnya adalah message, outputnya text data. Text data itu masukin ke message ini. Jadi ini inputnya message, dimasukin ke sini message lagi. Saya akan melakukan coding, teknik coding. Perhatikan baik-baik, teknik coding. Caranya adalah klik ini, deret ke sini, klik. Coding, saudara-saudara. Coding. Beres ya? Sekarang kita harus merubah ini jadi korpus. Korpus itu kumpulan teks. Oke, caranya ini ada di sini ada interchange di sini. Ini interchange. Ini kalau kita lihat fungsinya dari textable segmentation menjadi text mining corpus. Itu yang penting tuh. Text mining corpus. Saya butuh text mining corpus. Saya soalnya kan melakukan mining di sini. Oke. Codingnya ini doang. Klik. Coding. Beres ya? Coding. Ini bukan stand up comedy, ini beneran kuliah. Coding. Dah. Nah, kalau kita melakukan text mining, biasanya kita harus ngilangin stopwords ya. Yang pernah text mining tahu, stopwords harus dibuang. Jadi kata-kata yang tidak penting kita buang-buangin. Dan, di, ke, dari, gitu-gitu dah. Kata-kata yang ngejang banget, yang nggak ada arti apa-apa dibuang. Itu namanya ngilangin stopwords. Kita masuk ke bagian text mining. Ini text mining. Di sini ada preparation text, pre-process text. Ini intinya ngebuang kata-kata jang tadi. Caranya ngesetnya gampang banget. Klik kanan, open. Di sini stopwords yang mau kita buang. Mau bahasa apa? Inggris atau bahasa Indonesia? Ini Indonesia ada. Cuma gitu doang, udah. Tutup, beres, coding. Coding. Jadi sekarang kata-kata ngejangnya udah dibuang-buangin, udah kata-kata intinya aja. Sekarang saya akan bikin word cloud. Jadi saya akan ngitung jumlah kata ini ada berapa, kata ini ada berapa ya. Beres ya. Tapi supaya gampang, sesudah ngitung saya akan visualisasi bentuknya langsung apa, hurufnya kita gedein. Kalau kata ini banyak, hurufnya gedein. Kita bikin word cloud. Word cloud ada di sini word cloud. Ini word cloud. Beres, ini word cloud, saudara-saudara. Word cloud kelihatan? Nggak kelihatan kan? Coding. Coding. Beres. Kita lihat hasilnya. Klik. Jadi selesai. Keren. Langsung gitu kan temen gue. Coding. Artificial intelligence. Padahal sih cuman ngitung. Kata bangun ada berapa, kata tingkat ada berapa, udah gitu dikeluarin dalam bentuk gambar. Kelihatannya wah gitu kan. Padahal sih gitu doang. Cuman bayangin, lu pakai tangan, bangun, satu, mampus lu. Berapa menit aja? 2 menit aja. Apa? Cuma 2 menit aja tadi kan. Klik, muncul gini. Iya Pak, kalau gua seharian kan susah nanti gua. Dan ini bisa dipakai buat ini kebetulan yang gua kasih lihat kata-kata supaya gambar visualisasinya gampang. Tapi dia bisa juga untuk melakukan untuk apa angka segala macam bisa. Ini bisa punya kemampuan seperti itu. Silakan lihat nanti di tutorial di YouTube. Tapi bukan Ono yang itu. Cewek bule cakep, sumpah asli. Ngomong bahasa Inggris, cakep bener, masih muda lagi. Iya, nggak cocok buat anaknya Ono doang. Terus sampai sini dulu, bentar, gue masih punya setengah jam. Ada pertanyaan dulu? Ada nggak?
Ini lu pada ngerti atau bengong atau bingung atau apa sih? Hah? Ini mah gampang kan? Tapi sakit hatinya, anjir, cuma gitu doang coding. Tapi gue tahu sakit hati lu kayak gitu, cuma gitu doang, sialan. Pasti gitu. Kalau kemarin saya kayak gini di orang-orang Bank Indonesia BI, ternyata mereka beli software beberapa miliar buat dapetin kayak gini. Miliar. Dia sakit hatinya bukan gitu sih, anjir, softwarenya free bajingan. Orang BI ngomongin gitu aja, Pak, itu software free. Emang maksud lu apa? Kita beli kemarin harganya berapa M? Ya lu kan kaya, gue kan kagak, gue beli yang free aja. Tapi mereka butuh kayak ginian, gitu ya. Jadi, tapi ini gue kasih lihat yang teks ya, tapi ntar silakan dioprekin, dia bisa IoT, bisa berbentuknya data angka, bisa. Nanti langsung klasifikasi. Jadi contoh-contohnya keren-keren sih. Di sini contohnya banyak. Data warehouse misalnya, kalau ini kemarin apa ya, mobil. Jadi contohnya dia tuh mobil. Jadi dia punya data-data mobil apa sih, roda lagi. Pintunya 2, ada yang pintunya 4. Terus ini dibeli sama keluarga apa. Dari situ nanti dia bisa klasifikasi keluarga muda beli mobil yang mana, keluarga apa gitu. Jadi bisa kayak gitu juga. Jadi ada yang angka juga sih. Tapi harus ngerti teknik data entry-nya ntar gimana. Gitu. Beres ya? Keren banget kok asli. Beres ya? Sekarang saya akan masukin lagi. Sebelum saya masuk ke IoT yang gua bakal stres, gue cuma itu 30 menit. Atau mending AI dulu lagi ya. Tapi R. Sekarang saya pakai program yang lain, saya pakai R. Mampus lu. Ganti-ganti software gue. Cuman perhatiin saya makainya mesin virtual loh ini. Nggak gue satuin, soalnya suka crash. Jadi kebangsa gue pisahin. Close without saving, ya. Ya, oke. Sekarang saya akan jalanin lagi programnya R. Nah, R tuh, biar dia booting, masuk ke sini R, satu huruf doang, R. Enter. Langsung keluar, the R Project for Statistical Computing. Jadi sekarang namanya udah statistical computing. Mungkin kata kerennya tadi artificial intelligence segala macam. Dan ini adalah ilmu yang duitnya kenceng buat anak-anak statistik hari ini. Mereka yang banyak dicari startup. Jadi mungkin Telkom mungkin nggak cari anak statistik, tapi startup nyari statistik, banyak perusahaan-perusahaan nyari anak statistik. Mereka lebih ikhlas nge-hire anak statistik, diajarin coding. Daripada nge-hire anak informatika, diajarin statistik, pasti blow on semua. Jadi mending statistik diajarin coding. Jago. Keluarnya lebih keren, asli. Oke, beres ya? Oke, ini udah nyala. Data yang akan dipakai analisa sama persis sama yang tadi. Data-datanya Jokowi persis. Cuman nanti program yang dipakai bukan program bukan program Orange, saya akan pakai programnya R. Oke, saya akan masuk ke terminal, biar percaya, saya akan buka. View zoom in, view zoom in, view zoom in. Kalau ini nggak manusiawi, kalau tadi masih lebih manusiawi, saya kasih lihat programming nggak manusiawi. Tadi kalau yang tadi, tadi bisa coding pakai Java, lebih nggak manusiawi lagi. Jadi ini masih agak manusiawi. Kalau yang orange manusiawi banget, lebih gampang gitu. Nah, ini programnya, bentuknya kayak gini. Yang akan saya cari adalah bigram. Bigram kira-kira gini. Kalau yang tadi kita cuma dapat word cloud. Jadi cloud kata-kata. Kalau yang ini bigram. Bigram tuh 2 bigram kata. Jadi saya pengen tahu 2 kata yang saling berhubungan apa aja. Kata apa dengan kata apa, kata apa dengan kata apa. Saya supaya dapat konteks. Si kabinet kerjanya Jokowi, dia kerjanya ngapain aja, dia fokus kemana aja. Saya pengen dapat 2 kata yang saling berhubungan, gitu ya. R-nya sendiri, saya akan masuk sini, CD, dokumen, Python,
CD lagi, salah. Read data, ls, more, out.txt. Isinya sama ya sama yang tadi ya. Ini filenya ada di situ, sama. Sekarang saya akan jalanin R-nya. Cara jalannya cuma R, enter, jalan. Kalau mau agak manusiawi sedikit, ada yang namanya R Studio. Jadi bisa lebih manusiawi daripada yang saya kerjain sekarang. Ada yang lebih manusiawi. Cuman kalau Anda melakukan big data, text mining, data mining beneran di big data, sarannya pakai yang kayak ginian. Ini lebih enteng buat mainan itu. Saya sudah pada posisi kadang-kadang kalau saya lagi nge-run software, memori udah kurang. Padahal memori saya 18 GB, kurang udah. Karena udah mulai main big data, udah mainan memori gede-gede segala macam. Jadi karena si Ono kan hanya rakyat Indonesia biasa aja, udah bubar. Lu kan punya Telkom yang gede banget. Lu cari memori 200 GB, 1 tera masih bisa dapat, gua kagak bisa. Nah, sekarang kita akan copy paste. Jadi teknik coding yang sekarang, ini kenapa gua ada di sini? Teknik codingnya adalah copy paste. Ini saya load library. Load library, kalau dalam bahasa C ini kita kayak ini kira-kira load include library di C. Klik kanan paste. Oke, library di load semua nih. Oke. Sekarang ini baca teks. Ini baca teks. Kalau tadi satu lingkaran doang baca teks. Ini saya akan baca teks di sini. Sampai sini. Ini baca teks. Klik kanan, copy. Masuk sini, teks dibaca, dimasukin file namanya teks. Teks diagram. Udah, cuma gitu doang. Jadi dibaca tuh. Ini kelihatan ada lampir, atur, apa dia ngeliat langsung dua semua. Bikin dua. Oke. Deh, nanti kita harus ngitung tuh. Nah, yang ini kenapa geser-geser musik. Nih. Nah, selanjutnya saya buang stopwatch. Sama kan, mirip, logikanya sama. Jadi saran saya kalau mau belajar Orange dulu supaya nggak diributin sama sintaks yang nggak jelas kayak gini. Belajar Orange biar ngerti konsep. Setelah ngerti konsep, hajar ke sini. Kalaupun mau ngehajarnya minta tolong anak statistik, paling nggak kita udah ngerti konsepnya dulu. Dan kita kalau lagi ngomong ke anak statistik, kayaknya kita udah jagoan gitu kelihatannya. Padahal gue juga kagak ngerti. Ini jujur ya, saya ngerjain ini caranya tahu nggak gimana belajarnya. Copy paste, nyari subroutine ini pakai cara. Jadi udah ngerti saya butuh apa, cari subroutine-nya dari mana. Copy paste, oh jalan ya udah. Kalau enggak gue mampus lu nyari satu-satu mah tewas. Jadi tekniknya kopas. Nanti kalau mau jadi sarjana juga kopas aja sarjana. Jangan khawatir, ini S2 loh. Ini kayak ginian S2 untuk analisa kebijakan. Ini ada, saya lagi ngebimbing S2 analisa kebijakan. Pakai ginian. Pembimbing yang lain langsung keder semua kan. Wah gila, keren banget. Padahal kalau udah tahu mah tolol banget. Ini kita ngilangin stopwatch ya. Klik kanan copy, masuk sini. Paste. Ini stopwatch-nya hilang. Ini kalau lihat di bawah stopwatch-nya bahasa .id ya. Bahasa Indonesianya dibuang juga. Stopwatch bahasa Indonesia dibuang juga. Sekarang kita masuk sini lagi. Oke, sekarang kita bikin gambarnya. Ini buat bikin gambar di sini. Ini bikin gambar sampai sini. Klik lagi ulang sampai sini. Klik kanan copy, masuk sini. Klik kanan paste. Ini keluar gambarnya. Oke. Minta maaf nih, tulisannya kecil-kecil, mudah-mudahan kebaca. Saya bacain ya. Yang ini dari laporannya Jokowi, dari beberapa file laporan jadiin satu terus dianalisa. Kita bisa ngelihat fokus dari kerjaannya Jokowi. Di sini ada yang kecil, kawasan kota. Ini sarana prasarana. Di sini air minum. Di sini ada arah kebijakan nggak penting. Ini ada lingkungan hidup. Di sini ada produk jasa. Ini ada tata kelola. Yang menarik yang gede ini. Ini apa nih yang gede ini? Kalau kita baca di sini ada wilayah, pulau, daerah, bangun, sasaran, capai, dukung. Nah, kelihatan kayaknya Jokowi sangat besar ke arah daerah, sementara yang kota-kota
nggak terlalu difokusin, memang ada kawasan kota tapi kecil, tapi fokusnya ke arah wilayah. Jadi kelihatannya kayaknya kita ngomong jagoan, karena kita sudah pernah baca laporannya Jokowi. Padahal bukan gue yang baca juga, gue sih males baca kayak gituan, sumpah. Mendingan software yang suruh baca. Dan Anda bisa melakukan ini untuk banyak hal. Asli, ini banyak hal. Ini kebetulan gue kasih laporan Jokowi. Kalau mahasiswa S2 gue kemarin, yang sekarang lagi kerjain, kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah, dia lagi ngarahin buat nganalisa kebijakan AI, Artificial Intelligence. Bagaimana arah kebijakan AI di Indonesia, di tempat-tempat lain. Di Indonesia hampir nggak ada. Tapi yang agak nyerempet, yang bakal kena AI, misalnya IKTP. Itu bakal kena AI, soalnya itu masalah identitas pribadi. Jadi banyak yang buat kena AI. Jadi lagi dianalisa kayak gitu. Kita butuh analisa-analisa kayak gituan hari ini. Terus ya? Sip ya? Oke, sekarang gue harus ngasih lihat PR gue yang coding. Android. Wait, bentar, ini nggak boleh gue langsung shutdown. Crash soalnya ini langsung crash nih kalau di shutdown langsung, kacau. Gue keluar dulu, quit. Boleh. Kalau sosnya sosmed, Sort. Twitter, Oh, Twitter. Tadi di Orange dia punya apa sih? Punya subroutine buat ngomong ke API-nya Twitter. Cuman kita harus bikin kayak apa ya? Jadi kita harus masuk ke dev.twitter.com. Kita dapetin kayak username password lah buat akses ke situ. Dia punya dua versi free itu dikasih batas misalnya berapa tweet per jam apa segala macam. Ada yang versi bayar. Jadi Twitter, Google apa segala macam ada versi free, ada versi bayar. Kalau versi bayar unlimited, tapi bayarnya lumayan berapa ya? Berapa ribu dolar gitu setahun. Jadi ya Twitter, kalau Facebook nggak dibuka. Facebook nggak dibuka, Twitter dia nyari duit dari orang yang searching buat nganalisa tweet. Hasilnya kayak gini nih, kalau nge-tweet kayak gitu. Hasilnya ini. Wow. Break dulu bentar ya. kita mulai jam 1 kan? Oke. Mulai lagi. Ya. Sekitar jam 2. Sampai jam 2. Oh, gua lagi? Ya. Pak Enrico enggak? Beliau bisa sampai besok kok. Tenang aja. Bilang dari tadi, gua stres tahu. Ya udah, jam 1 sampai jam 2 ya. Iya. Terus ya kita break dulu, ya udah. Ya gue lagi ngobrol-ngobrol, gue tahu gitu materinya gue panjangin tadi. Wah. Gue udah mikir jam 12 udah stres gue. Ya udah. Break dulu. Sholat tuh pada. Biar merenung dulu semua. Ya, biar merenung. Ditanggapkan dulu. Jadi setelah makan siang nanti kumpulkan pertanyaan ya. Nih hasilnya nih. Nih, Twitter. Kan tadi kan gue kasih lihat gambar tuh. Nah ini gambar juga sama. Pakai orange. Oh, enggak, ini bikin aplikasi sendiri. Ini yang bikin ini nih. Nih. Ini orang baik. Itu kayak cloud gitu modelnya. Iya kan dia kan banyak sekali datanya. Terus dia nganalisanya udah kayak main superkomputer gitu, banyak paralel komputer banyak banget. Udah di data center dihajar. Ininya apa hasil akhirnya? Hah? Informasi. Nih contoh nih. Untuk apa yang dia? Ini kalau misalnya perang nih, antara kampret sama cebong. Nah, langsung kelihatan, ini kampret, ini cebong. Kelompok lainnya siapa? Terus Berarti lebih banyak kalau kita lihat ini proposisi, ini pro petahana. Berarti ini lebih banyak ini. ini bukan kampret cebong, ini mah nggak tahu siapa lawan siapa. Tapi bisa kita lihat kayak gini. Misalnya ini ada dua kelompok, ini kelompoknya ada berapa, ini ada kelompok ini. Terus nanti kalau kita zoom kelihatan ada isu apa yang diomongin di sini, isu apa yang diomongin di sini, kelihatan semua itu. Kita bisa nganalisanya dahsyat banget ini. Tapi itu tweetnya ini si Ismail yang ini nih. Ini Ismail. Ini muridnya Ono sih. Waktu S1-nya sama Ismail Fahmi, S1-nya sama saya. Tuh. Ini gua save dulu bentar lah.